Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah dan saya berdoa semoga saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, bahagia, dan sejahtera. Untuk selanjutnya saya membacakan pola rezeki yang ketiga, yaitu menjemput rezeki dengan ibadah. Bukan lantaran karena ibadah yang membuat kita masuk dalam surganya Allah, melainkan lantaran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang mendongkrak rezeki. Kenapa kita harus mendongkrak rezeki? Terkadang rezeki kita terlalu besar dan berat, sehingga jika kita bawa dengan cara biasa takkan bisa, bahkan tak kuat, sehingga dibutuhkan alat bantu mendongkraknya. Allah sudah janji bahwa rezeki kita sudah ditetapkan ada di langit dan kemudian Allah turunkan ke bumi. Silakan dibuka Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 22 yang artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Kira-kira Allah turunin ke bumi dengan bertahap atau langsung? Langsung banyak atau sedikit-sedikit? Langsung banyak melimpah? Begitu maksudnya? Saudaraku, hanya saja ikhtiar kita tak cukup banyak untuk membawa rezeki yang banyak tersebut. Ada yang merasa sebagai karyawan setiap bulan rezekinya segitu saja, enggak nambah-nambah. Bukan enggak nambah, tetapi wadahnya yang kecil. Bukan enggak nambah, tetapi enggak mampu bawa banyak. Jadi ya segitu-gitu saja. Tapi ada juga yang gajinya jadi karyawan sekian juta, tetapi penghasilannya lebih besar dari itu. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara mendongkrak rezekinya. Karena pekerjaan bukanlah penentu rezekinya, sehingga bekerja semaksimal mungkin, bekerja yang terbaik, ibadah juga yang terbaik. Untuk itulah Allah akan turunkan rezeki yang berkah, melimpah dan tanpa batas, insya Allah. Lalu bagaimana cara mendongkrak rezeki? Ada banyak cara untuk mendongkrak rezeki. Namun kita lebih suka mendongkrak rezeki dengan ibadah. Tentu bukan ibadah yang biasa, tetapi harus memiliki ibadah unggulan, ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar menjemput rezeki dengan cara bekerja yang benar, sedangkan mendongkrak rezeki caranya dengan melakukan ibadah unggulan atau ibadah terbaik. Menurut Al-Quran, ada beberapa amalan yang dapat kita jadikan sebagai ibadah unggulan atau ibadah terbaik. Dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 17-22 yang artinya, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, yaitu tahajud, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah dengan istighfar, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tiada memperhatikan? Saudaraku, dari ayat di atas kita bisa belajar tentang ibadah unggulan yang dapat kita gunakan untuk mendongkrak rezeki. 1. Sholat tahajud. 2. Perbanyak mohon ampun dan istighfar. 3. Infak atau sedekah. Yang keempat, menangkap potensi sekitar. Yang kelima, memaksimalkan potensi diri. Masih ingat Bilal bin Rabah? Apa yang dilakukan Bilal sehingga sandalnya saja sudah sampai di surga lebih dahulu? Suara sandalnya sudah terdengar di surga lantaran Bilal memiliki amal unggulan. Ketika Mi'raj ke langit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai heran, kenapa ada sandal Bilal di surga? Saat ditanya ke Bilal, dijawab oleh Bilal kalau beliau rajin jaga wudhu. Kalau batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Dan tiap selesai wudhu, Bilal selalu sholat 2 rakaat. Ibadah unggulan ini sifatnya sederhana, tetapi rutin. Bukan sekali atau sesekali diamalkan. Setiap saat dan setiap waktu terus-menerus istiqomah. Kalau tahajud, terus lakukan tiap malam, meskipun cuma 1 rakaat. Kalau sedekah, terus lakukan tiap hari, berbagi, entah kecil atau besar. Tetapi tiap hari, lebih-lebihkan, rutinkan sedekah subuh, yaitu sedekah yang dilakukan saat subuh. Kalau sholat duha, terus lakukan tiap pagi, mulai 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan terus-menerus sampai 12 rakaat. Nah, bagaimana kalau rezeki sudah kita dongkrak? Siap-siap tampung rezeki yang akan kita dapatkan. Gimana caranya? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, Ad-Dzariyat ayat 20-21. Belajar meningkatkan kapasitas diri. Apa yang kita butuhkan? Kita belajar bagaimana berdagang dengan benar, belajar bagaimana mengurus usaha, belajar marketing dan pemasaran, belajar negosiasi, mengatur keuangan, dan sebagainya. Potensi apa yang kita miliki dan potensi apa yang dibutuhkan di masyarakat, maka belajar dan senantiasa menyelaraskan impian. Kapasitas diri ini ibarat daya tampung. Jangan pernah bilang Allah pelit. Allah kalau menurunkan hujan pasti berlimpah. Namun masalahnya adalah daya tampung kita. Kalau daya tampung kita sebesar gelas, ya akhirnya rezeki kita hanya segelas juga. Tetapi kalau ada orang yang daya tampungnya segede danau, nah itu masalah kapasitas diri. Kita harus upgrade kemampuan diri kita untuk terus meningkat. Dari daya tampung ratusan ribu rupiah jadi jutaan. Dari jutaan menjadi miliaran. Dari miliaran menjadi triliunan. Belajarlah tema bisnis dan manajemen. Belajar dari lingkungan dan terus tingkatkan leadership diri kita. Ini pesan dari surat Ad-Dzariyat ayat 20-21. Demikian, maka diri kita harus siap menerima limpahan rezeki yang berkah, melimpah dan tanpa batas, insya Allah. Quran surat Ad-Dzariyat ayat 23 yang artinya, maka demi Tuhan, langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Saudaraku, Allah adalah Tuhan kita yang mengurus langit dan bumi. Maka hati-hati dengan doa kita. Kalau minta kecil, Allah kasih sedikit. Tetapi kalau minta banyak dan besar dan lakukan amalan unggulan, insya Allah siap-siap menerima limpahan rezeki tanpa batas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima limpahan rezeki yang banyak, yang berkah. Amin
ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.